Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, fenomena atau momentum ya awal tahun ini sejatinya menjadi pengingat bagi kita bahwa semakin hari berganti, pekan dan bulan berganti, bahkan tahun berganti, sejatinya jatah umur kita semakin berkurang. Sejatinya kita semakin mendekat kepada kematian. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, ya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Kalau satu hari telah berlalu dari hidupmu, ya, maka sejatinya sebagian dari dirimu juga telah pergi. Ya, kita sejatinya hanyalah kumpulan hari-hari. Ya, dan momentum pergantian tahun seperti ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa kita semakin mendekat kepada kematian. Ya, jatah umur kita semakin menipis, ya, dan kita semakin dekat untuk kemudian pamit dengan kehidupan dunia ini. Ya, kita bukannya semakin menjauh dari kematian. Ya, makanya ya mengherankan juga ya kalau momentum pergantian tahun atau kemudian momentum ulang tahun bagi sebagian orang itu diisi dengan ya, gegap gempita, dengan gembira yang kemudian berlebihan. Ya, padahal kalau mau berpikir realistis seharusnya mereka bersedih karena jatah hidupnya semakin berkurang. Dan ini adalah waqi yang harus kita terima. Ini realitas yang harus kita hadapi, bahwa syi'na am abaina, kita suka maupun tidak suka, pasti kita akan pamit dengan kehidupan dunia ini. Ya, tahun berganti, bulan berganti, ya, ini semakin mendekatkan kita dengan berpamitan itu, jamaah sekalian. Sebagaimana yang pernah kita bahas di channel kita ini, di Ruas TV ini, tentang bagaimana wasiat Jibril tentang hakikat kehidupan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, ya, hiduplah sesukamu, akan tetapi pasti engkau meninggal. Ya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang engkau ingin cintai, ya, sayangi siapa saja yang engkau ingin sayangi, akan tetapi pasti engkau akan berpisah dengannya. Ya, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan lakukan apa yang engkau ingin lakukan, perbuat apa yang engkau ingin perbuat, akan tetapi pasti engkau akan dibalas. Ya, momentum pergantian tahun ini mengingatkan kita seharusnya tentang hakikat kehidupan ini, bahwa kita akan menjadi mayit, kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang satu sosok yang sangat mulia di dalam agama kita, ya, orang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu As-Siddiq Abu Bakar. Ya. Jemaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana sosok Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bagaimana keutamaan yang beliau miliki, bahwa Abu Bakar ini adalah sosok yang diberikan ma'iyah khassah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala hijrah. Yeah. La tahzan innallaha ma'ana, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ya, di antara keutamaan yang lain juga yang pernah kita bahas, bahwa Abu Bakar ini a'lamun nas, ya, manusia yang paling mengetahui di antara para sahabat. Ya, kadangkala ada hal-hal yang terluput di pengetahuan, di ilmu sahabat, tapi tidak bagi Abu Bakar.
ya, saat momentum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan khutbah, ya, semua sahabat berbahagia, ya, kecuali Abu Bakar yang kemudian bersedih. Ya, tatkala turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Semua sahabat gembira dengan turunnya ayat ini dan menandakan bahwa agama ini telah sempurna. Tetapi ya, Abu Bakar menangkap sisi yang lain, bahwa ini merupakan indikasi bahwa agama ini sudah sempurna, berarti tugas kerasulan juga sudah selesai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan kita. Termasuk saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, semua sahabat, ya, atau mayoritas sahabat saat itu tidak bisa menerima. Bahkan sahabat senior sekali berumur, yaitu tidak bisa menerima dengan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengatakan tidaklah perginya Rasulullah itu kecuali seperti perginya Musa, dan tetap akan kembali. Lalu Abu Bakar datang menenangkan sahabatnya dan mengatakan, tibta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan. Setelah mencium Rasul dan mengatakan itu, wahai Rasulullah, engkau sosok yang mulia baik di masa hidupmu maupun setelah meninggalmu. Maka ia datang menenangkan sahabat dan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan wadumat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Ya, dan siapa, ya, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, man kana ya'budullah fa innallaha la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah mati. Ya, dan di situ Abu Bakar menyampaikan ayat yang sebenarnya ayat ini diketahui oleh sahabat, tetapi sepertinya baru, ya, saat itu mereka mendengar ayat itu, padahal mereka semua menghafalnya. Ini keutamaan Abu Bakar, dan keutamaan yang tentu saja sering kita ulang-ulangi, bagaimana Abu Bakar, ya, dengan menghabiskan hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk kemudian, ya, menjaga eksistensi agama yang mulia ini. Ya, sampai Rasulullah sendiri heran, kaget, ya, ma'abaqaita li ahli, apa yang kau simpankan, sisakan untuk keluargamu. Maka kata Abu Bakar dengan mantap, abaqaitu lahum Allah wa rasulah, saya simpankan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Di pertemuan sebelumnya juga kita bagaimana telah menjelaskan bagaimana Abu Bakar sebelum Islam, bahwa ia adalah sosok yang terjaga, menjaga dirinya, tidak pernah sekalipun minum khamr. Ya, beda dengan kebanyakan orang Mekah saat itu, atau orang Quraisy Mekah. Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Dan di antara karakter yang melekat pada pribadi Abu Bakar ini adalah betul-betul wara', ya, betul-betul bagaimana ia menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, terutama menjaga perutnya dari makanan yang tidak halal. Pernah dihadiahi makanan oleh budaknya, ya, yang ternyata setelah Abu Bakar makan baru dikonfirmasi ternyata, ya, dari sesuatu yang tidak halal, dari usaha perdukunan, ya, di masa lalu dari budak itu. Lalu kemudian Abu Bakar memaksa untuk memuntahkannya. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan, ya, ia sudah paksa untuk dimuntahkan tapi tidak bisa, dan dikabarkan kepadanya bahwa nanti bisa keluar kalau diisi dengan air. Maka ia terus minum air sampai kemudian muntah, sampai orang-orang bertanya kenapa sampai seperti itu. Ya, gara-gara satu suap sampai harus repot seperti itu. Maka kata Abu Bakar, ya, sekiranya saya harus mengeluarkan juga jiwaku keluar bersama dengan makanan itu, maka saya akan melakukannya. Saking tidak inginnya, ya, ada daging yang tumbuh di dalam tubuhnya dari unsur-unsur yang haram. Ya, ini menunjukkan bagaimana kualitas keimanan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, betul-betul wara', menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya dari kitab As-Sahabah, ya, yang ditulis oleh seorang syekh di Yordania bernama Syekh Abu Islam. Ya, ini kita sampai kepada pembahasan hijratu Abi Bakar, bagaimana Abu Bakar ini hijrah. Ya, taqulu Aisyah radhiyallahu taala anha, putri dari Abu Bakar yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, lam aqil abawayya qattun illa wa huma yadinani din. Ya, saya
tidak memperhatikan kedua orang tuaku kecuali saya melihat mereka berpegang teguh terhadap agamanya. Ya, walam yamurru alaina yaumun illa yatina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafain nahar. Ya, dan setiap hari, kata Aisyah yang saat itu, beliau menceritakan bagaimana di masa kecilnya yang sebelum diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan selalu mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setiap hari itu datang kepada Abu Bakar atau datang ke rumah Abu Bakar. Ya, tarafain nahar, apakah di waktu pagi hari atau di sore hari. Ya, ini menunjukkan bagaimana kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Bahwa ya, kata Aisyah, hampir-hampir setiap hari itu Rasulullah selalu datang kepada Abu Bakar, baik di pagi hari maupun di sore hari. Ya. Kemudian, falamma ubtuliyal muslimun, tatkala kaum muslimin diuji, ya, yang saat itu kaum muslimin diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy yang kalangan bawah, yang mantan budak atau yang budak itu kemudian diintimidasi secara fisik. Ya, kita mengenal bagaimana peristiwa yang sangat menyedihkan ya ketika seorang keluarga dibantai saat itu. Ya, orang tua Ammar yaitu Yasir dan Sumayyah. Ya, Yasir ayah dari Ammar ini dibunuh di depan matanya oleh orang-orang Quraisy karena komitmennya untuk tetap menjaga dan memegang akidah tauhid. Tidak sampai di situ, bahkan setelah membunuh Yasir, orang kafir Quraisy kemudian membunuh Sumayyah, ya, ibu dari Ammar. Ya, menombaknya di depan mata anaknya dengan cara membunuh yang sangat keji sekali. Ya, itu yang dihadapi oleh kaum muslimin dan ini yang diceritakan oleh Aisyah. Bagaimana kejadian saat itu. Ya, tatkala ubtuliyal muslimun, kaum muslimin diberikan ujian. Ya, Bilal yang kita kenal bagaimana kemudian Bilal ditindas. Ya, dibawa ke padang pasir, kemudian dijemur, ya, lalu ditimpakan batu yang besar di atasnya, ya, lalu dipaksa untuk keluar dari agamanya, tetapi dengan komitmennya Bilal mengatakan ahad. Ya, ini untuk kalangan kaum muslimin yang lemah, ya, lemah dari status sosial, ya, mereka ditindas, mereka diintimidasi. Ya, dengan kekerasan fisik sekalipun. Adapun kaum muslimin yang bangsawan, yang berada, ya, maka perekonomian mereka diputus, diboikot, ya, sehingga maisha mereka juga ikut turun, ya, atau ikut jatuh. Ya, betul-betul segala cara saat itu orang kafir Quraisy lakukan untuk membendung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah kemudian ya kaum muslimin ini diuji. Ya. Kharaja Abu Bakar muhajiran nahwa ardil Habasyah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah, ya, karena tekanan yang demikian berat, bahkan sudah main fisik, maka Rasulullah mengizinkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Yang saat itu mereka memilih hijrah ke satu negeri yang bernama Habasyah. Ya, Habasyah ini di Afrika sekarang, ya, disebut dengan atau lebih dikenal sekarang dengan nama Ethiopia. Karena di sana rajanya Raja Nasrani yang relatif adil dalam menyikapi pemeluk agama yang lain. Ya. Saat itu ternyata salah seorang yang memilih juga untuk berhijrah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. Ya. Jadi sebelum Abu Bakar nanti hijrah bersama dengan Rasulullah ke Madinah, ternyata Abu Bakar juga adalah orang yang akan hijrah dan sudah berangkat hijrah ke Habasyah. Ya, hatta balaga barqal gimad, ya, sampai tatkala Abu Bakar di tengah jalan, ya, di Barkal Gimad, ada satu perkampungan, satu wilayah di arah selatan di sekitaran Yaman itu, ya, ada namanya Barkal Gimad. Abu Bakar sudah sampai di sana,
Ya, ia ketemu dengan seorang kepala suku dari suku besar yang bernama suku Qarah. Ya, namanya Daginnah. Ya. Abu Bakar ketemu dengan kepala suku ini, yang bernama Ibnu Daginnah ini. Wa huwa Sayyidul Qarah. Dan Ibnu Daginnah ini adalah pemimpin satu kabilah yang bernama kabilah Qarah ini. Ya, faqala, ya, pemimpin suku ini yang bernama Ibnu Daginnah ini yang ketemu dengan siapa? Dengan Abu Bakar di daerah Yaman ini mengatakan, faqala aina turidu ya Abu Bakar? Mau kemana engkau wahai Abu Bakar? Di sini jamaah sekalian menunjukkan bahwa ternyata Abu Bakar ini adalah orang yang sangat terkenal di tanah Arab saat itu. Iya. Kepala suku ini tahu bahwa ini adalah Abu Bakar. Ya, nanti juga pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, bersama dengan Abu Bakar di jalan itu, ya, pada saat lewat di sekitaran, ya, Laut Merah pada saat hijrah, itu ternyata Rasul dan Abu Bakar ketemu dengan seseorang yang mana orang ini kenal Abu Bakar tetapi tidak kenal dengan Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bahwa ternyata Abu Bakar saat itu adalah orang yang sudah masyhur, orang yang sangat, ya, terkenal di tanah Arab saat itu. Sampai kepala suku ini kenal bahwa ini adalah Abu Bakar dan bertanya, aina turidu ya Abu Bakar? Mau kemana engkau wahai Abu Bakar? Wa hadza dalilun ala anna Abu Bakrin kana ma'rufan inda ru'asail qabail. Kata Syekh penulis kitab ini menunjukkan dan menjadi bukti bahwa ternyata Abu Bakar adalah orang yang terkenal di kalangan pemimpin-pemimpin qabilah. Pemimpin-pemimpin qabilah di tanah Arab saat itu. Faqala Abu Bakar kemudian mengatakan, akhrajani qaumi. Ya, kaumku mengeluarkan aku dari kampungku. Fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi. Dan saya ingin mencari, ya, belahan bumi yang lain dan saya menyembah Tuhanku di sana. Ya, kata Abu Bakar kepada kepala suku ini bahwa kaumku yang mengeluarkan aku, ya, tidak kondusif lagi di kampung halamannya, yaitu di kota Mekah, dan dia ingin mencari, ya, tanah Allah yang lain, wilayah Allah yang lain untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih tenang. Kemudian kepala suku ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengatakan, fa inna mithlaka ya Abu Bakar la yakhruju wa la yukhraju. Wahai Abu Bakar, orang sepertimu ini tidak pantas untuk keluar dan tidak pantas untuk dikeluarkan. Ya, kata kepala suku ini, ya, innaka, ya, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar itu menolong orang-orang yang al-ma'dum, orang-orang yang tidak memiliki, wa tasilur rahim, dan engkau orang yang suka untuk menyambung tali silaturahmi, wa tahmilul kal, dan engkau senantiasa menanggung orang-orang yang kesusahan, ya, wa tukir dhaif, dan engkau senantiasa, ya, memuliakan para tamu, ya, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa berpihak terhadap kebenaran. Ya, ini kepala suku ini, ya, tentu saja saat itu belum masuk Islam, bukan orang Islam, tetapi ternyata Abu Bakar sudah terkenal di kalangan pemimpin-pemimpin Arab dan terkenal dengan akhlaknya yang mulia ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang senantiasa berpihak terhadap kebenaran, senang untuk menyambung silaturahmi, biasa menolong orang, ya, senantiasa memuliakan tamu. Maka kata kepala suku ini, orang sepertimu ini tidak pantas untuk keluar meninggalkan kampung dan tidak boleh untuk dikeluarkan. Saking mulianya akhlak Abu Bakar saat itu, bahkan dipersaksikan oleh kepala-kepala suku yang belum muslim sekalipun. Fa'ana laka jarun. Maka kata Ibnu Daginnah ini, kepala suku ini, kalau begitu saya yang akan memberikan jaminan untukmu, memberikan suaka untukmu dan pembelaan untukmu. Irji wa'bud rabbaka di baladik. Kembali ke kampungmu dan beribadah, sembahlah Tuhanmu di kampungmu sendiri. Tidak perlu engkau repot-repot sampai seperti ini keluar dari kampungmu. Faraja, akhirnya Abu Bakar tidak jadi hijrah ke Habasyah dan kembali ke kampung halamannya, yaitu kemana? Ke Mekah. Wartahala ma'ahu Ibnu Daginnah. Ternyata Abu Bakar
kembali ke Mekah itu tidak sendirian, akan tetapi ditemani oleh kepala suku ini yang bernama Ibnu Daginna. Ya, fatafa Ibnu Daginna asyiyatan fi asyrafi Quraisyin faqala lahum. Ya, dan Ibnu Daginna sesampainya di kota Mekah maka ia mengelilingi ya, pemimpin-pemimpin Quraisy ya, dan mengatakan kepada mereka, inna Abu Bakrin la yahruju ya mithluhu wa la yuhraju. Sesungguhnya Abu Bakar, orang yang seperti ini tidak boleh keluar dari kampung halamannya dan tidak boleh dikeluarkan. Ya, Ibnu Daginna ini, pemimpin suku ini ya, dari Barqal Gimat tadi ini datang keliling kepada pemimpin-pemimpin Quraisy menyampaikan ini, bahwa tidak pantas orang seperti ini dikeluarkan dan tidak boleh orang seperti ini keluar dari kampung halamannya karena akhlaknya yang mulia. Atukhrijuna rajulan yaksibul madum wa yasilur rahim. Apakah engkau ingin mengeluarkan ya orang yang menolong orang lemah, ya, memberikan kepada orang yang tidak punya, orang yang menjalin silaturahmi, wa yahmilul kal wa yukrid dhaif, dan senantiasa menyambut tamunya, memuliakan tamunya, wa yu'inu ala nawaibil haq, dan senantiasa berpihak terhadap kebenaran. Apakah engkau ingin mengeluarkan orang seperti ini dari kampung halamannya? Ya, kata Ibnu Daginna kepada pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian, iya, beliau mengatakan atau iya, falam tukadzib Quraisyun bijiwari Ibnu Daginna. Wa qalu li Ibnu Daginna, kemudian orang Quraisy mengatakan kepada pemimpin suku ini, kepada Ibnu Daginna ini, mur Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi darihi. Ya, karena jaminan dari Ibnu Daginna ini, dan orang Quraisy sangat memuliakan sukunya Ibnu Daginna, dan Ibnu Daginna ini adalah kepala suku, maka orang Quraisy mengatakan mur Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi darihi. Tidak apa-apa kalau begitu, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menyembah Tuhannya di rumahnya saja. Tidak usah keluar, tetapi di rumahnya ia boleh menyembah Tuhannya. Falyusalli fiha wal yaqra ma syaa. Di rumahnya itu terserah ia mau sholat apa saja, kata orang Quraisy, dan ia mau baca apa saja, yang penting di dalam rumahnya. Itu permintaan orang Quraisy karena ia menghormati Ibnu Daginna ini, ia memberikan suaka dan perlindungan kepada Abu Bakar yang hampir saja hijrah ke Habasyah. Lalu kemudian datang Ibnu Daginna ini memberikan suaka dan diterima oleh orang Quraisy. Tidak mengapa, silakan sholat apa saja, silakan baca apa saja, tetapi ya fidarihi, di dalam rumahnya sendiri. Ya. La yu'dzina bidzalik, ya, tidak boleh ia kemudian mengganggu kami dengan ritualnya itu, dengan sholatnya, dengan bacaan Qur'annya, ya, kata orang Quraisy. Wala yasta'lin bihi, dan tidak boleh kemudian ia menampakkannya kepada publik. Apa yang ia lakukan itu cukup di dalam rumahnya saja. Ya, fa inna nakhsha an yuftinna nisa'ana wa abna'ana. Ya, kami khawatir, kami takut jangan sampai yang memberikan fitnah kepada istri-istri kami dan kepada anak-anak kami. Ya, orang Quraisy khawatir jangan sampai istri-istrinya dan anak-anak mereka menjadi pengikut Abu Bakar. Maka sebagai jalan tengah menurut orang Quraisy, tidak apa-apa, silakan sholat, silakan baca yang ia ingin baca, tetapi hanya di dalam rumahnya, karena penghormatannya terhadap Ibnu Daginna ini, kepala suku dari Barqal Gimat tadi, ya, dari Yaman tersebut. Faqala dzalika Ibnu Daginna li Abi Bakar, kemudian Ibnu Daginna menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar, bahwa orang Quraisy setuju untuk Abu Bakar tetap beribadah di Mekah di dalam rumahnya dan tidak menampakkannya di depan publik, cukup di dalam rumahnya saja. Falabitha Abu Bakr bidzalika ya'budu rabbahu fi darihi la yasta'linu bi salatihi wa la yaqra'u fi ghairi darihi. Dan saat itu juga Abu Bakar akhirnya bertahan di Mekah. Ya, ia kemudian sholat, ya, beribadah di dalam rumahnya, ya, juga ia membaca Al-Quran juga hanya di dalam rumahnya. Kemudian setelah beberapa lama jamaah sekalian, ya, Abu Bakar kemudian Bada Abi Bakar, ya,
li Abi Bakrin, kemudian Abu Bakar itu membangun masjid bifina idarihi, di halaman rumahnya, karena ya hanya selama ini hanya di dalam rumah. Akhirnya Abu Bakar mengambil inisiatif untuk membangun tempat sholat ya, di bifina idarihi, di halaman rumahnya. Wa kana yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'an. Ya, dan disitulah kemudian ia juga sholat dan membaca Al-Quran. Ya, tidak hanya di dalam rumahnya, tetapi juga di halaman rumahnya, di mana ia membangun masjid di situ. Ya. Ternyata hal ini mengundang ya, wanita-wanita kaum Quraisy dan anak-anak untuk melihatnya dan takjub dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya. Mereka lewat di depan rumah Abu Bakar, mereka melihat dan takjub melihat dengan gerakan Abu Bakar yang lagi sholat, dengan suara yang keluar dari lisan Abu Bakar tentang keindahan apa yang ia baca. Wa yanzuruna ilaihi, semua orang akhirnya datang, semua mata tertuju padanya. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di pekarangan rumahnya tersebut. Wa kana Abu Bakar rajulan bakar, dan istimewanya Abu Bakar ini adalah orang yang mudah sekali menangis, ya. Mudah sekali untuk mengeluarkan air mata. Ya, ia di halaman rumahnya sholat, mengaji, ia mengeluarkan air mata sampai semua orang melihatnya dan takjub dibuatnya. Nah, ini tentu saja menjadi dakwah, dan ini yang dikhawatirkan oleh orang Quraisy. Dan kata Syekh dalam kitab ini, ya, Abu Bakar ini orang yang baka, orang yang sangat mudah sekali untuk menangis. Makanya di dalam sirah disebutkan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak bisa untuk memimpin sholat di Masjid Nabawi, ia mengamanahkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Tetapi Aisyah sempat interupsi dan mengatakan sebaiknya jangan Abu Bakar, jangan ayahnya, ya, mending ke Umar saja. Kenapa? Kata Aisyah, karena ayahnya ini mudah sekali menangis. Setiap membaca Al-Quran itu air matanya keluar. Ya, maka ya khawatir ini tidak kondusif nanti bagi jamaah. Ya, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengamanahkan dan tetap memilih Abu Bakar untuk memimpin sholat. Ini menunjukkan betapa lembut ya hati Abu Bakar yang mudah sekali tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholatnya dengan bacaan Qurannya. Ia mudah sekali untuk mengeluarkan air mata. Ya. La yamliku ainaihi idza qara al-Quran, tidak mampu untuk menahan kedua matanya kalau membaca Al-Quran. Maksudnya tidak mampu untuk menahan matanya ini untuk tidak mengeluarkan air mata. Setiap kali membaca Al-Quran, maka setiap itu juga air matanya berlinang. Saat itu kemudian orang Quraisy akhirnya marah. Karena ternyata orang-orang justru datang melihat dan menonton Abu Bakar yang lagi beribadah dan membaca Al-Quran. Dan ini merupakan sarana dakwah kepada orang musyrikin itu tersebut. Maka mereka fa'arsalu ila Ibni Daginna, mereka mengirim surat kepada Ibnu Daginna tentang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Faqalu inna kunna ajarna Abu Bakrin bijiwarika ala an ya'buda rabbahu fi darihi. Dulu karena menghormati dirimu, maka kami membolehkan Abu Bakar untuk menyembah Tuhannya di rumahnya. Faqad jawaz, akan tetapi ia melewati batas, kadang-kadang ia membangun masjid di halaman rumahnya. Fa'ala bis shalah wal qira'ah fi, dan ia kemudian menampakkan sholatnya dan menampakkan bacaan Qur'annya di halaman rumahnya tersebut. Wa inna qad khashina, dan sungguh kami khawatir jangan sampai ia membuat fitnah terhadap istri-istri kami dan anak-anak kami, kata orang kafir Quraisy. Ya. Lalu ya Abu Ibnu Daginna ini ya kemudian diberikan opsi oleh orang kafir Quraisy dan mengatakan fa inna ahabba an yaktasira ala an ya'buda rabbahu fi darihi fa'al. Ya, kata orang Quraisy, opsi pertama, ya engkau memaksa kepada siapa Abu Bakar ini
untuk kemudian hanya sholat dan membaca Quran di rumahnya saja. Wa in aba, kalau ia menolak, illa an yu'lina bidzalika fasalhu an yarudda ilaika dhimmatik. Ya, kalau dia menolak untuk kemudian hanya beribadah di dalam rumah, fasalhu an yarudda ilaika dhimmatak, maka minta kepadanya untuk mengembalikan jaminanmu. Maksudnya apa? Engkau tidak bertanggung jawab lagi atas jaminan yang engkau berikan dulu, atas suaka yang engkau berikan dulu. Kata orang Quraisy, opsinya dua ini. Engkau tetap memerintahkan kepada Abu Bakar untuk sholat di rumahnya saja, dan kalau ia menolak untuk sholat di rumahnya saja, maka minta ia untuk mengembalikan jaminanmu, atau mengembalikan suaka yang engkau berikan, perlindungan yang engkau berikan. Ya, fa inna qad karihna, dan sungguh kami sangat tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Taqulu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kemudian Aisyah mengatakan, ya ini riwayat dari Aisyah, fa'ata Ibnu Dagina, kemudian Ibnu Dagina datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar setelah mendapatkan surat dari Quraisy, ya, dan mengatakan, qad alimtu alladhi aqatta laka alai, dan saya mengetahui bagaimana ya komitmen kita, kata Ibnu Dagina, dengan orang Quraisy. Fa imma an taktasir ala dalik, apakah engkau ingin tetap komitmen dengan aturan itu, dengan apa yang diinginkan oleh orang Quraisy, yaitu sholat di rumah saja, wa imma an turji'a ilayya dimmati, ataukah engkau mengembalikan suakaku, tanggung jawab, artinya saya berlepas diri, kata Ibnu Dagina ini. Akhirnya ia menyampaikan opsi ini kepada Abu Bakar. Mau tidak melanjutkan perjanjian ini dengan tetap sholat di rumah, atau saya berlepas diri, engkau mengembalikan tanggung jawabku itu kepada diriku sendiri, tidak seperti dulu lagi, yang mana saya memberikan untukmu jaminan karena kemuliaan akhlakmu. Ya, maka fa inni ya la uhib an tasma'al arab inni akhfirtu fi rajulin, ya, dan saya tidak suka mendengar orang Arab berbicara tentangku karena melindungi seseorang yang kemudian tidak komitmen dengan kesepakatan yang diberikan oleh orang Quraisy. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar dengan mantap mengatakan, fa inni aruddu ilaika jiwara, dan saya mengembalikan kepadamu tanggunganmu, perlindunganmu, ya, kepada Ibnu Dagina ini. Ya, siapa? Abu Bakar lebih memilih untuk menampakkan keislamannya. Ya. Wa ardo bi jiwarillahi azza wajal, dan saya lebih ridho, lebih mengejar perlindungan Allah azza wajal. Ya, Abu Bakar lebih memilih untuk menampakkan keislamannya dan mengembalikan perlindungan Ibnu Dagina ini, ya, karena keinginannya untuk kemudian menampakkan keislamannya sekaligus berdakwah kepada orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauma idzin di Mekkah, di Mekkah pada suatu hari, ya, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lil muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum muslimin, inni uritu darah hijratikum, sungguh saya telah diperlihatkan kampung tempat kalian akan berhijrah, dzata nakhlin, ya, di tempat yang banyak sekali pohon kurmanya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilihkan tempat untuk berhijrah, yaitu satu kota, satu kampung yang banyak sekali pohon kurmanya. Wahuma al-harratan, yang tempat di situ ada dua harrah. Ya, fahajir, ya, man hajara kibalal Madinah, ya, fahajara man hajara kibalal Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tempat itu adalah Yathrib, tempat itu adalah Madinah. Maka semua sahabat atau sebagian besar sahabat itu hijrah ke situ, ya, hijrah ke kota Madinah. Waraja'a man kana hajara bi ardil Habasyah, bahkan yang sudah hijrah tadi ke Habasyah bersama dengan Abu Bakar yang gagal hijrah karena kembali atas perlindungan Ibnu Dagina ini,
mereka juga kembali dari Habasyah dan memindahkan mahjarnya, tempat hijrahnya ke Madinah. Karena ini sudah merupakan kabar gembira dari Allah Jalla Jalaluhu, bahwa Allah telah memperlihatkan tempat hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Ardin Nakhl, tempat yang begitu banyak pohon kurma dan tempat yang memiliki harotan, dua tanah hitam, yaitu di kota Madinah. Watajahaza Abu Bakar kibal al-Madinah. Maka Abu Bakar juga, karena sahabat-sahabat semua sudah berangkat ke Madinah, bahkan yang di Habasyah juga berangkat ke Madinah, maka Abu Bakar juga siap-siap, sudah mau berangkat juga ke Madinah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, ala rislik fa inni arju an yu'dzan li. Tunggu dulu wahai Abu Bakar, pelan, saya berharap agar Allah juga mengizinkan untukku. Maksudnya apa? Saat itu Rasulullah belum diizinkan untuk hijrah, tetapi untuk sahabat-sahabat sudah diizinkan untuk hijrah. Maksudnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan Abu Bakar untuk jangan dulu bersiap-siap? Karena Rasulullah berharap agar Abu Bakar itu hijrah dan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Saat itu soalnya Abu Bakar sudah mau juga hijrah, sudah bersiap-siap, akan tetapi ditahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah ingin berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menahan dirinya dan tinggal bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala farahilataini kanata indahu, dan ia kemudian sambil menunggu izin hijrah Rasulullah, maka ia merawat dengan baik dua untanya untuk dipakai nanti berhijrah, istidadan lil hijrah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, sebagai persiapan nanti kalau kemudian Rasulullah sudah diizinkan hijrah. Abu Bakar sudah merawat dua tunggangan ini untuk dipakai nanti berhijrah kalau izin hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah turun. Abu Bakar yuhajir ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam min Makkah ilal Madinah. Saat itu ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diizinkan untuk hijrah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bainama nahnu yauman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri dhahira, saat itu kami lagi duduk-duduk di rumah Abu Bakar di siang hari itu. Qala qailun li Abi Bakar hada Rasulullah. Kemudian seorang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadamu. Faqala Abu Bakar fida'un lahu abi wa ummi wallah ma ja'a bihi fi hadis illa amra. Sungguh ini sesuatu yang sangat penting, karena kebiasaan Rasulullah itu tidak berkunjung di tengah hari. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, Rasulullah itu berkunjung ke rumah sahabatnya ini setiap hari, hampir di waktu pagi atau sekalian nanti sore. Kenapa jamaah sekalian? Karena di siang hari itu, apalagi saat itu belum ada AC bisa dibayangkan bagaimana kondisi di Arab itu, yang panasnya bisa sampai 50 derajat, tidak ada AC saat itu, bisa dimaklumi. Biasanya orang itu buka baju kalau di siang hari karena panas sekali, dan tentu saja bukan waktu yang tepat untuk kemudian bertamu di siang hari ke rumah orang. Tapi Rasulullah saat itu datang di siang hari, makanya Abu Bakar mengatakan pasti ini sesuatu yang sangat serius sekali, sampai Rasulullah datang di siang hari seperti ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan meminta izin, maka Rasulullah diberikan izin. Fadakhala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diizinkan masuk, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, mari kita berhijrah. Ahrij min indik. Keluarkan apa yang telah engkau persiapkan itu.
Ya, kemudian Abu Bakar mengeluarkan dua tunggangannya itu, dan Abu Bakar mengatakan, "Ahsuba bi abi anta ya Rasulullah, apakah sudah saatnya saya menemanimu untuk berhijrah ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am." Ya, lalu Abu Bakar mengatakan, "Ya, ambil salah satu dari dua hewan tungganganku ini yang telah kupersiapkan ya Rasulullah." Akan tetapi Rasulullah mengatakan, "Bistaman." Ya, tidak dengan cuma-cuma wahai Abu Bakar, tetapi saya harus membelinya. Ini jamaah sekalian juga karakter yang menjadi pelajaran bagi kita pada karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu paling tahu untuk membaca situasi dan menghargai orang. Ya, padahal Abu Bakar ini sebenarnya ingin memberikan cuma-cuma dan sudah ia persiapkan, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghargaannya kepada sahabatnya ini, ia tetap mengatakan biftaman, ya, dengan harga tentu saja, tetap ia membelinya. Dan beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dengan kondisi orang, bukan semakin orang itu kemudian tulus, semakin orang itu dimanfaatkan. Ya, sampai juga nanti di Madinah pada saat Rasulullah sudah dipilihkan oleh untanya tempat untuk membangun masjid dan membangun rumah, ya, Rasulullah itu sebenarnya ingin diberikan cuma-cuma oleh pemilik tanah itu. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, "Saminuni bihaitikum hadza." Kabarkan kepada aku berapa harga lokasimu ini. Ya. Padahal mau diwakafkan, akan tetapi Rasulullah tetap membelinya karena tahu ternyata pemilik wilayah ini adalah orang yatim yang tetap butuh finansial, butuh untuk hidup. Ya, maka tetap dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu jamaah sekalian, ya, betul-betul peristiwa hijrah ini diatur dengan sangat rapi oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, dan ini sekaligus momentum, ya, tahun baru Hijriah ini, ya, bagaimana kita menapaktilasi bagaimana hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata penuh dengan strategi. Ya, kalau seharusnya Mekah ke Madinah itu seharusnya berangkat dari selatan ke utara, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru membuyarkan anggapan orang kafir Quraisy. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar justru berangkat kepada arah yang lain, bukan ke arah Madinah. Arah yang berbalik, justru kemudian kebalikannya. Lalu kemudian naik berlindung di Gua Thur, di Jabal Thur itu, lalu bersembunyi selama kurang lebih 3 hari. Ya, datang setiap malam, ya, putri dari Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar, membawa perbekalan, ya, bahkan dengan menggunakan ikat pinggangnya sendiri untuk membawakan perbekalan makanan, persediaan konsumsi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya. Kemudian putra Abu Bakar datang sebagai intelijen, ya, datang sebagai memberikan kabar apa-apa yang diperbincangkan oleh orang Arab, kemana arah mereka mencari Rasulullah, dan seterusnya, diberikan kabar kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Karena saat itu 2 orang ini paling dicari oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, setelah itu juga budak Abu Bakar, ya, juga ikut terlibat dengan menggembala kambing, ya, supaya menghilangkan jejak-jejak tadi. Ya, betul-betul semuanya adalah kerja-kerja yang terukur dan terencana. Dan beginilah kita seharusnya bekerja. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana betul-betul kita bekerja secara terukur dan terencana dan bisa dievaluasi. Ya, kalau sekarang baru orang mengenal dengan istilah manajemen atau organisasi, hal ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar. Saat itu kemudian Rasulullah berlindung 3 hari di Gua Thur itu. Setelah aman, seperti yang sudah pernah kita sebutkan di part pertama dari pembahasan Abu Bakar, Rasulullah kemudian turun lalu mengarah ke arah barat dekat Laut Merah. Disitulah dia ketemu dengan orang, ya, yang lagi-lagi kenal Abu Bakar tapi tidak kenal ternyata dengan Rasulullah. Saat itu Abu Bakar ditanya oleh orang ini dan mengatakan, "Dengan siapa engkau wahai Abu Bakar?" Abu Bakar tentu tidak ingin mengatakan bahwa saya sedang bersama dengan Muhammad, ya, atau bersama dengan Rasulullah. Akan tetapi saat itu Abu Bakar bertauriah,
Ya, bertauria itu dalam tradisi Arab, ya, bertauria itu menyampaikan sesuatu yang sebenarnya bukan dusta tetapi dipahami berbeda oleh orang lain. Ya, saat itu Abu Bakar mengatakan, orang ini adalah orang yang menunjukkan padaku pada jalan yang tepat, pada jalan yang benar. Ya, dikira orang ini bahwa yang menemani Abu Bakar ini penunjuk jalan, padahal maksudnya Abu Bakar adalah penunjuk jalan kepada jalan yang benar, itu adalah Islam. Ini yang disebut dengan tauriyah. Sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada saat akan berperang, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sempat kemudian masuk ya, untuk mencari kabar tentang pergerakan musuh. Ya, tatkala ditanya, siapa engkau, dari mana engkau, oleh orang yang memperbincangkan tentang peperangan yang akan terjadi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kabarkan dulu informasi yang engkau tahu. Orang ini mengatakan bahwa pergerakan musuh seperti pergerakan orang Quraisy seperti ini, sementara pergerakan pasukan Muhammad seperti ini. Orang ini tidak tahu bahwa ini adalah Muhammad. Tatkala Rasulullah ditanya oleh orang yang memberikan kabar ini, mengatakan, terus siapa engkau? Kata Rasulullah, ana min ma, saya ini dari air. Kalau orang Arab memahami ana min ma itu maksudnya saya ini dari negeri yang banyak airnya, yaitu Irak. Ya, saat itu Irak memiliki sungai Efrat dan sungai apalagi itu yang satunya. Ala kulihal, biasanya kalau orang Arab mengatakan saya dari ma, maksudnya dari Irak. Padahal maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya ini dari air mani, ya, sama dengan manusia yang lainnya. Sama juga ketika Nabiullah Ibrahim yang bersama dengan istrinya Sarah, ya, ketika menghadapi seorang raja yang senangnya dengan istri orang, ya, ini juga masalah penyakit. Ya, maunya sama istri orang, senangnya sama istri orang. Ya, saat itu Nabiullah Ibrahim diinterogasi oleh raja. Dia mengatakan, dengan siapa engkau itu, perempuan itu siapa? Ya, kata Nabiullah Ibrahim, ukhti, ini adalah saudariku. Ya, ia tidak berbohong karena memang ya, innamal mu'minuna ikhwah, ia adalah saudara atau saudari seiman. Ya, kalau ia mengatakan zaujati, ini adalah istriku, tentu akan menjadi masalah yang serius. Ini yang disebut dengan tauriyah. Sampai akhirnya pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar selamat sampai Madinah. Ya, peristiwa hijrah ini sejatinya memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bekerja bukan asal-asalan, ya, berusaha bukan asal-asalan, akan tetapi semuanya penuh dengan perencanaan yang matang, semuanya penuh dengan persiapan, terukur dan bisa dievaluasi. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya kira ini mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain bagaimana Abu Bakar tatkala di Madinah sampai kemudian beliau wafat. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.